Langkanya pasokan daging sapi di pasaran Jabodetabek dan beberapa wilayah lain di Indonesia membuat harga daging sapi melambung tinggi, mencapai kisaran Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Padahal stok daging sapi dalam negeri masih mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Benarkah langka dan mahalnya harga daging sapi sengaja direkayasa pihak-pihak tertentu agar pemerintah membuka kembali selebar-lebarnya keran impor daging sapi? Kita simak liputannya berikut ini. Sesuatu yang lazim di negeri ini, tak ubahnya ritual tahunan. Tiap kali menjelang hari Lebaran, harga daging sapi akan naik dibanding hari biasa. Namun umumnya, harga itu akan kembali ke batas normal usai Lebaran di kisaran Rp85.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Tapi anehnya, sudah beberapa pekan pasca Lebaran, harga daging sapi itu tak kunjung turun, sebaliknya terus meroket, mencapai kisaran Rp130 hingga Rp150.000 per kilogram. Parahnya lagi, di beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya, daging sapi menjadi langka dan menghilang di pasaran. Dengan alasan pasokan daging yang sangat minim dan harga yang terlalu tinggi membuat para pedagang daging di beberapa daerah melakukan aksi mogok karena mereka tak bisa menjual daging. Aksi mogok bukan hanya berlangsung di wilayah Jabodetabek, tapi meluas ke beberapa wilayah lainnya. Mereka menuntut pemerintah membuka kembali keran impor daging sapi agar harga bisa kembali normal. Keinginannya ya cuman kalau menurut rapat kemarin sama teman-teman ya supaya kuota impor ditambahin. Kuota impor ditambahin sama ya minimal pemerintah harus ikut campur untuk menentukan harga untuk menekan supply tertinggi harganya supaya kejangkau sama masyarakat. Kamis jualan. Kamis jualan lagi ya. Keinginan pedagang apa sih Pak ini Pak? Ya sih keseluruhan pedagang ini harga stabil gitu. Tapi mudah-mudahan pemerintah juga mendengar dan memperjuangkan hak rakyat, hak pedagang daging bukan hanya se-Jabodetabek, se-Indonesia ini. Yang makan daging itu kan supaya bisa dia beli. Karena harga beli kita sekarang udah mahal, Rp120.000 itu konsumen kita udah berat. Udah nggak mampu istilahnya. Dari data yang berhasil dihimpun Berita Satu, membumbungnya harga daging ternyata tidak hanya dialami warga kota Jakarta, tapi merambah ke beberapa kota lain di Indonesia, sehingga masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli daging. Kondisi ini tidak wajar, sebab menurut Kementerian Pertanian, stok daging sapi di Indonesia masih mencukupi sampai 4 bulan ke depan. Sangat beralasan jika Presiden Joko Widodo menuding ada mafia daging yang sengaja memainkan harga dan pasokan daging untuk kebutuhan dalam negeri. Modusnya jelas, agar pemerintah tidak mengurungkan volume impor yang selama ini telah dilakukan, sebab mafia sapi saat ini sedang gusar dan berpotensi merugi dengan dibatasinya impor sapi yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan kedaulatan pangan. Soal ketersediaan daging dalam negeri juga ditegaskan Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Rahmat Gobel, yang mengaku sudah mendapatkan informasi dari Menteri Pertanian bahwa stok daging sapi masih aman. Ia menyalir ada sejumlah oknum importir yang sengaja memainkan harga dan stok daging sapi impor. Untuk itu, ia sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut permainan harga itu. Ajakan mogok dari pedagang sapi ini sebetulnya sudah mengganggu roda ekonomi nasional kita di tengah ekonomi lesu sekarang ini. Dan ini sangatlah tidak benar, dan kami akan menggunakan juga undang-undang perdagangan dan pertanian, juga akan menggunakan undang-undang pangan untuk mengatasi hal ini. Ya, karena ini sudah mengajak dan menghasut. Kapolri Badrodin Haiti sendiri mencurigai setidaknya ada 7 kartel yang turut mempermainkan harga sapi.
Untuk itu, Polri melalui Bareskrim Polri membuat tim khusus untuk menelusuri masalah kelangkaan daging. Jumlah sapi yang ada di tempat ini adalah 21.993 ekor. Dari jumlah itu yang siap potong itu ada 4.000 ekor. Ya. Dan secara keseluruhan sebenarnya stok sapinya itu ada. Ya. Dan kawan-kawan bisa melihat bahwa stok sapinya ini ada. Ya. Yang siap potong sudah ada. Ya, persoalannya sudah 4 hari ini. Ya, dari tempat ini tidak menjual atau tidak memotong sapi-sapi itu. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya karena tidak ada pembeli. Ini akan kita cek, ya. Ya, nanti kita lihat undang-undangnya, hukumnya nanti, ya. Semua sudah akan kita pelajari secara keseluruhannya. Ini dari tempat ini ada yang disita nggak, Pak? Ya? Dari tempat ini ada yang disita dokumen-dokumen atau sapinya? Bukan disita, kita minta, ya, dokumen-dokumen karena ini kan sifatnya importir, ya. Jadi dia yang mengimport. Ya, tentunya dia ada izinnya, ada kuotanya, ya ada mekanismenya, pendistribusiannya, semua kita akan cek. Saya ini si penjaga sapi. Inilah kerjanya si penjaga sapi, apa yang kupikirkan lagi. Pos Lalu Lintas Ternak Provinsi Jawa Tengah di Tanjung Brebes, Jawa Tengah mencatat pasokan sapi potong ke Jakarta naik hingga 6% dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Tapi ironisnya, di Jakarta, pasokan daging banyak yang hilang di pasaran. Pasokan daging yang menuju Jakarta selain dari Jawa Tengah untuk sapi potong, pasokan juga dikirim dari beberapa provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Menurut catatan Satuan Kerja Pos Lalu Lintas Ternak Tanjung Brebes, jumlah sapi potong lokal yang dikirim ke sejumlah rumah potong hewan di Jakarta sejak bulan Januari hingga Juli 2015 tercatat 1.791 ekor. Sementara pada periode yang sama di tahun 2014, jumlah sapi potong yang dikirim hanya tercatat 1.277 ekor. Untuk tahun sekarang dari bulan Januari sampai Juli itu sebesar 1.791 ekor dan untuk tahun 2014 itu 1.277. Jadi artinya untuk tahun sekarang itu mengalami kenaikan sebesar 16%. 16% ya. Menurut data BPS, kebutuhan daging sapi nasional di tahun 2015 sebanyak 639.000 ton atau setara 3,25 juta ekor sapi. Lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang hanya 590.000 ton atau setara 3 juta ekor sapi. Sementara target produksi daging sapi nasional tahun 2015 ini adalah lebih dari 381.000 ton. Hitung-hitungan pemerintah, persediaan stok daging cukup dengan tambahan pembatasan sapi impor. Selama ini pasokan daging berasal dari sapi lokal dan sapi yang diimpor dari Australia. Pada kuartal pertama dan kedua tahun ini, kuota impor sapi dipatok 350.000 ekor dan 30.000 ton daging. Dan di kuartal ketiga, pemerintah hanya mematok 50.000 sapi impor. Kecilnya kuota inilah yang membuat kalangan importir gerah dan beralasan jumlah tersebut tidak sebanding dengan tingkat konsumsi. Lonjakan harga daging sapi telah memunculkan masalah baru yang makin kompleks. Akses masyarakat untuk mendapatkan sumber protein menjadi terbatas. Para pedagang resah dan peternak berpotensi besar memotong sapi perah sebagai sumber susu karena harganya sedang tinggi. Untuk mengatasi kelangkaan daging sapi, pemerintah segera mengimpor 50.000 sapi siap potong dari Australia. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pasar, Perum Bulog terus melakukan operasi pasar. Pertama adalah Bulog terus melakukan operasi pasar, ya, sehingga kelangkaan yang ada di pasar itu akan diisi oleh Bulog, mereka punya stok. Kemudian yang kedua, memberikan izin untuk Bulog, ya, mengimpor sapi
siap potong. Tadi logistik kita hari ini ada nggak? Ada, tapi cukup memadai nggak? Untuk nasional tidak kuat, sehingga kami butuh diberi fasilitas impor. Dengan fasilitas impor paling tidak 50.000, logistik kami kan cukup. Namun fakta di lapangan, operasi pasar yang digelar Bulog untuk meringankan beban masyarakat agar bisa mengkonsumsi daging dengan menjual daging beku seharga Rp80.000–90.000 per kilo malah mendapat tantangan dari para pedagang di beberapa tempat. Menurut para pedagang, operasi pasar daging murah dinilai tidak tepat karena dilakukan di saat para pedagang daging sedang melakukan aksi mogok terhadap kelangkaan daging dan mahalnya harga daging sapi. Sebetulnya saya keberatan karena kita lagi berusaha, istilahnya kita lagi susah-susah, sementara mereka istilahnya berjualan di depan mata saya gitu kan. Tapi untuk saling menghormati, ya saya kasih kesempatan, saya sudah bicara dengan ketua PDS, bolehlah tapi di luar area pasar gitulah. Kalau mereka tetap berdagang di dalam area pasar, Pak, apa yang akan dilakukan oleh para pedagang? Pak? Itu yang timbulnya nanti bisa timbul anarkis. Masalahnya teman-teman yang lain takutnya tidak mengerti gitu. Sementara kita lagi susah-susahnya, mereka asik menimba keuntungan daripada kesusahan kami gitu loh. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berang dan bakal menindak tegas para pedagang daging sapi di pasar tradisional di Jakarta yang menolak menjual daging sapi operasi pasar. Ia mengancam akan mengusir pedagang pasar atau siapapun yang terbukti telah melakukan hasutan dan provokasi terkait dengan penjualan daging. Sepi ini ada laporan, pedagangnya juga nolak. Jadi ini kasus terulang lagi nih. Ini kayak mafia daging sapi. Si orang pasar kita menolak jual sapi operasi pasar, menolak. Itu berarti bagian dari persekongkolan kan. Saya lagi teliti, kalau yang betul saya mau usir dari toko dari PT Pasar Jaya. Jadi yang menolak menjual barang operasi pasar, berarti kami berhak mengusir dia. Karena fungsi pasar adalah untuk membantu masyarakat beli barang dengan harga yang murah. Jadi kurang ajar kan? Saya lagi teliti. Kalau betul bagian dari mafia gitu, usir aja dari toko. Problematika daging sapi di Indonesia memang menarik. Persoalan daging sapi pernah mengantarkan salah seorang petinggi partai politik masuk BI. Kini daging sapi juga membuat Jokowi pusing karena langka dan mahalnya harga daging di beberapa wilayah. Kondisi ini makin bertambah kisruh dengan aksi para pedagang mogok yang tanpa mereka sadari mengikuti irama permainan pihak tertentu. Imbasnya, masyarakat pun kesulitan mendapatkan daging untuk kebutuhan protein keluarga dan dalam skala makro mengganggu roda perekonomian Indonesia. Tim Liputan Berita 1.